Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih berada di lingkungan sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sampai beliau nanti di yaumul qiyamah. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berhadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu Guru, pada hari ini sengaja kami undang di ruangan ini dalam rangka mengikuti pembahasan praktik baik mengenai 7 jurus BK hebat. Pada hari ini saya pribadi akan mengimbaskan terkait dengan 7 jurus BK kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Buristak. Yang 7 jurus itu kita ambil salah satu jurus, yaitu jurus ke-6 mengenai bangun kolaborasi. Di jurus ke-6 ini kita dituntut dikhususkan kepada Bapak Ibu Guru di lingkungan sekolah untuk membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk kepada masyarakat, termasuk kepada orang tua siswa, termasuk juga dengan rekan-rekan sejawat. Di sini kita akan bahas mengapa kita harus membahas tentang kolaborasi. Ya, di dalam kolaborasi ini jelas kita dituntut untuk membangun sebuah sistem yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi murid. Artinya semua terlibat dalam kolaborasi ini, baik guru, baik siswa, baik kepala sekolah, baik wali siswa. Semua dituntut untuk membangun kolaborasi. Kita lihat berbagai aspek terkait dengan kolaborasi, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Di sini kita akan lihat bersama-sama terkait dengan peran guru BK dan guru kelas. Ada beberapa peran yang kita dapatkan, kita lihat antara peran guru BK dengan peran guru kelas, termasuk guru mata pelajaran. Salah satu karakteristik sekolah yang dikategorikan efektif dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan murid adalah terciptanya lingkungan kerja kolaboratif. Artinya ada kerjasama antara guru, termasuk guru mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling. Ada beberapa peran. Yang pertama, peran utama guru kelas atau guru mata pelajaran berperan untuk pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Itu terkait dengan peran utama. Sedangkan di peran utama itu guru BK berperan sebagai pelayanan yang memendirikan dalam mengembangkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Artinya aspek peran utama guru BK dia lebih kepada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Artinya aspeknya lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan pembelajaran saja. Terus yang kedua atau selanjutnya, kebutuhan kolaborasi. Apa saja yang menjadi kebutuhan kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling? Untuk guru kelas atau guru mata pelajaran, dia perannya membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Artinya guru mata pelajaran dia membantu untuk menyelesaikan masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Sedangkan peran guru BK di sini
dia mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Artinya kita cakup, guru BK mencakup semua aspek kolaborasi di sini, termasuk tadi kepada kepala sekolah, wali murid, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk sumber kerjasamanya. Apa saja yang menjadi sumber kerjasama untuk guru atau guru mata pelajaran, orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor atau guru BK, pihak luar sekolah yang terkait. Sedangkan peran guru BK di sini, guru kelas, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Nah, itu sumber kerjasamanya. Selanjutnya, tujuan dari kolaborasi ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Artinya semua aspek di dalam lingkungan sekolah itu kita laksanakan secara kerjasama. Untuk guru BK, meningkatkan kesetaraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karakter sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Dan adapun tantangan yang kita hadapi terkait dengan kolaborasi ini, untuk guru mata pelajaran atau guru kelas, tantangan yang kita hadapi adalah masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Tantangan untuk guru BK, permasalahan sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks. Termasuk di sana terkait dengan kenakalan siswa, atau juga terkait dengan hasil belajar siswa. Itu dia untuk peran-peran masing-masing guru dan guru BK. Terus kita masuk selanjutnya mengenai manfaat kolaborasi. Apa saja yang kita dapatkan dari manfaat kolaborasi ini? Yang pertama adalah membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Ya, artinya siswa mampu kita bantu menyelesaikan masalahnya secara cepat, tepat, dan efektif. Selanjutnya manfaat yang kita dapatkan adalah meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Artinya apa? Orang tua dan masyarakat akan terlibat dalam mengawasi atau melihat hasil belajar siswa. Mungkin banyak di antara orang tua siswa yang masih kurang peduli terkait dengan anak didiknya. Maka inilah salah satu manfaat dari kolaborasi ini, meningkatkan peran orang tua, masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya, manfaat yang kita dapatkan adalah menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Artinya, kalau ada murid-murid yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan dalam belajar, termasuk kebutuhan untuk kita perhatikan, maka kalau kita melakukan kolaborasi, maka ini akan memudahkannya untuk kita selesaikan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada identifikasi dan label masalah. Secara umum, di sini ada 3 label masalah. Yang pertama adalah tier universal. Ini biasanya masalah yang paling ringan. Ya. Masalah tier pertama ini adalah masalah yang paling ringan. Mayoritas murid kebutuhan umum tanpa resiko tinggi, termasuk di sana kesulitan akademik, ketidaktahuan peraturan ringan. Ya, mungkin ada sebagian siswa kita yang masih datang ke sekolah masih berpakaian tidak rapi. Kayak ini termasuk masalah ringan atau tier 1. Kita masuk ke tier 2. Tier 2 ini sudah masuk kepada pelanggaran sedang. Apa saja yang termasuk kepada tier 2 ini? Murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Artinya apa? Ketika kita ingatkan tadi berpakaian rapi,
besok-besoknya diulangi lagi, dilanggar lagi. Ini adalah termasuk pelanggaran atau intervensi yang tidak didengarkan, maka ini sudah masuk kategori tier 2. Selanjutnya perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran atau aturan kelas atau bolos, ya. Ini juga masuk ke tier 2. Terjadi pelanggaran yang berulang-ulang, ya, misalnya sering terlambat. Nah, maka ini juga termasuk pada tier 2. Sedangkan untuk kategori tier 3 ini termasuk kepada pelanggaran yang sudah masuk pelanggaran berat atau murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Apa saja yang termasuk ke sana adalah gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi, atau PTSD. Ya, kalau kita lihat ada anak-anak kita atau siswa kita yang sering cemas, murung, maka ini sudah masuk ke tier 3 atau kita sebut sebagai pelanggaran atau masalah berat. Selanjutnya masalah perilaku berat, agresi, impulsivitas, emosional. Ya, ini juga masuk ke tier 3. Selanjutnya ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis. Ya. Jadi mungkin ini sampai hari ini sudah masuk SMP belum bisa membaca. Nah, ini juga termasuk ke tier 3. Selanjutnya trauma mendalam atau masalah sosial ekonomi yang signifikan. Ya, ada masalah ekonomi terhadap siswa kita. Selanjutnya pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dia korban kekerasan rumah tangga. Ini juga akan berefek kepada masalahnya di lingkungan sekolah. Selanjutnya hambatan budaya atau diskriminasi sistematik. Ini mungkin jarang kita dapatkan, ya, di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya kita akan masuk kepada di sini ada beberapa daftar checklist indikator masalah yang perlu diselesaikan dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Ada beberapa masalah yang perlu kita lakukan kolaborasi terhadap masalah-masalah. Yang pertama adalah masalah berulang atau kronis, meskipun telah diberikan intervensi di awal tetap dilanggar. Maka ini perlu kita lakukan kolaborasi. Selanjutnya masalah berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid, akademik, sosial, emosional. Ya, termasuklah tadi ada gangguan di dalam rumah tangganya. Ya, maka ini perlu kita lakukan kolaborasi. Selanjutnya masalah terjadi di berbagai konteks sekolah dan rumah. Ya, ini juga masuk. Adanya faktor risiko tinggi seperti trauma, kekerasan atau kesehatan mental. Ini biasanya siswa yang sering dibully. Ya. Terjadi pemulihan, maka ini akan berisiko trauma. Selanjutnya yang perlu kita lakukan kolaborasi terhadap masalah-masalah. Selanjutnya diperlukan informasi dari guru, orang tua atau pihak lain untuk memahami masalah. Artinya kita gali informasi itu baik dari orang tua maupun guru terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Di sini ada penanganan atau jenjang penanganan siswa bermasalah. Kita lihat yang paling bawah murid, masalah murid. Kemudian bisa diselesaikan oleh guru piket, guru mata pelajaran. Nah, ini bisa diselesaikan. Kemudian bisa juga naik nanti masalah itu ke guru BK, konselor, guru kelas, dan wali kelas. Artinya ketika masalah tadi tidak bisa diselesaikan, maka bisa kita naikkan masalahnya, bisa diselesaikan oleh guru BK, konselor, guru kelas, dan wali kelas. Sedangkan dia masuk masalah berat sudah harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Ya, kepala sekolah mungkin nanti juga akan menyelesaikan bersama dengan mitra, termasuk guru BK, psikolog, dokter,
dan ahli. Nah, ini mungkin mekanisme penanganan siswa yang bermasalah. Ya, adapun tujuan pelibatan orang tua. Pelibatan orang tua sebagai mitra kolaborasi dalam penanganan murid memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Artinya, ketika siswa bermasalah di sekolah ini dan diketahui oleh orang tua, maka masalah ini bisa diselesaikan orang tua di rumah. Artinya ada intervensi orang tua, ada pengawasan dari orang tua. Selanjutnya memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah rumah. Artinya ada kerjasama, ada informasi dari orang tua terkait dengan perkembangan anaknya di sekolah. Terus mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Ini juga manfaat yang kita dapatkan. Tujuan dari berkomunikasi ini adalah mengurangi miskomunikasi. Tidak salah paham antara orang tua dengan guru. Selanjutnya mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Semakin cepat diselesaikan masalahnya, maka semakin cepat selesai masalahnya. Itu dia dari tujuan pelibatan orang tua dalam melakukan kolaborasi. Di sini bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah, termasuk dia pertemuan dengan guru. Selanjutnya mengikuti kelas orang tua. Ini biasanya parenting ya. Ini sering kita dengar parenting ya, untuk membangun kerjasama, termasuk di lingkungan keluarga masing-masing. Artinya orang tua bisa memahami perannya sebagai orang tua. Selanjutnya menjadi narasumber kelas inspiratif. Ini biasanya kita dapatkan di sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah yang sudah berkembang. Ini biasanya ketika ada orang tua yang kira-kira mampu menginspirasi, maka ini bisa dipanggil ke sekolah untuk memberikan inspiratif ya, terhadap guru-guru maupun siswa di sekolah itu. Terus terlibat dalam paguyuban orang tua. Mungkin kalau di kampung kita ini ada STM ya, tolong menolong ya. Misalkan ada yang kemalangan ya, bisa saling berbagi antara orang tua dengan guru dan siswa. Selanjutnya hadir dalam kegiatan sosial di sekolah, termasuk kalau ada acara-acara besar, termasuk peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, maka ini sangat penting untuk dihadiri oleh orang tua. Selanjutnya membantu mengelola perpustakaan. Selanjutnya hadir di hari ayah atau hari ibu. Hadir pada pentas akhir tahun. Hadir dalam pembagian rapor. Ini juga sangat penting ketika orang tua dilibatkan dalam pembagian rapor. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.